Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C akan menjelaskan proyek aplikasi yang telah kami buat. Nah, dalam proyek kali ini kami membuat mobile commerce minimarket yang berjudul Happy Mart. Pertama-tama, di sini kami akan menjelaskan bagian halaman login. Nah, di sini ada desain dari halaman login. Nah, biasanya pertama kali kita mengakses sebuah aplikasi itu, maka yang akan muncul itu biasanya halaman login dan register. Nah, di sini saya akan menjelaskan desain halaman login kami. Di sini terdapat ada logonya, emailnya, serta password, tombol login, dan tombol register. Nah, bagian tengah ini merupakan coding editor dari desain yang ada pada halaman login, seperti ada relative layout, image view, frame layout, dan lain sebagainya. Pada bagian di sini terdapat shortcode Java-nya dari login activity. Nah, gunanya adalah untuk menjalankan aksi-aksi yang ada pada halaman login, seperti ada memasukkan email, password, button register. Nah, jadi ketika kita mengklik button register, maka akan diarahkan ke halaman register. Ketika kita mengklik halaman login, maka akan diarahkan ke halaman utamanya. Maka dari itu kita membutuhkan database. Di sini kami menggunakan Firebase. Jadi ketika kita menginputkan data email pada bagian halaman login atau register, maka data tersebut akan terinput ke dalam Firebase-nya. Nah, untuk menghubungkan Android Studio ke Firebase dengan cara klik Tools, lalu Firebase, maka akan diarahkan ke dalam web browser Firebase-nya, yaitu Firebase Console. Nah, kita klik yang Happy Mart. Di sini terdapat banyak fitur pada Firebase-nya, ada authentication atau real time dan lain sebagainya. Nah, kita kembali lagi ke dalam aplikasi Android Studio. Lalu saya akan menjelaskan halaman registernya. Kita klik activity registernya. Nah, di sini merupakan desain halaman activity registernya. Hampir sama seperti halaman loginnya, ada logo, input email, password, register, tapi yang berbeda hanya tidak ada tombol login, hanya ada tombol register. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, di sini terdapat Java code-nya juga dari register activity, masih menggunakan Firebase. Jadi sebelum kita login, terlebih dahulu kita register email yang kita punya. Biasanya kalau misalnya email tidak terregister, maka akan tidak terbaca dalam database-nya. Nah, ketika kita sudah terregister, maka akan diarahkan ke halaman login. Dan kita akan memasukkan email yang telah kita register pada halaman loginnya. Lalu ketika kita klik tombol loginnya, setelah itu akan diarahkan ke dalam main menunya atau halaman utamanya. Nah, ini adalah halaman utama dari aplikasi yang kami buat. Lalu pada bagian ini terdapat toolbar dan nama aplikasi kami, serta promo, kategori, dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah masih sama seperti sebelumnya, editor codingnya, ada card view-nya, itu yang bordernya. Lalu ada code Java-nya juga dari main activity. Nah, di sini hanya navigasi tombol seperti bottom navigation view untuk mengklik akun utama atau tombol-tombol lainnya. Jadi semisal kita akan mengklik tombol buah, maka akan diarahkan ke halaman buah. Kita contohkan di sini. Kita kembali ke main activity. Misalnya kita lihat semua, kita klik tombol lihat semua.
maka akan diarahkan ke halaman kategori. Nah, ini merupakan halaman kategori dari aplikasi kami. Pada halaman kategori juga terdapat Java code-nya yang berisikan dari tombol-tombol navigasi yang ada pada kategori halamannya. Nah, kita akan coba lihat activity akunnya atau halaman akunnya. Nah, ini merupakan desain dari halaman akun atau informasi akun dari aplikasi kami. Ada informasi akun, email, tombol logout untuk logout. Nah, di sini ada button navigation-nya. Nah, lalu ada Java code-nya dari akun activity. Nah, di sini kita masih menggunakan Firebase untuk mengambil data email yang terdaftar untuk ditampilkan pada halaman akun. Di sini ada text view untuk menampilkan data email yang terdaftar, lalu ada button logout untuk logout dari akunnya. Jadi ketika kita mengklik tombol logout, maka akan kembali kepada halaman login activity. Nah, pada halaman akun tadi terdapat button navigation view. Di sini code button navigation view-nya. Lalu kita coba untuk membuka kategori dari daging terlebih dahulu. Nah, ini merupakan halaman atau tampilan dari kategori daging dan buah. Nah, di sini hanya ada daftar harga dan tombol beli. Jadi untuk kategori lainnya tidak perlu saya jelaskan karena semuanya hampir sama. Kita akan masuk ke dalam activity beli. Nah, activity beli ini terdapat form untuk pengisian data pembelian. Jadi ketika kita mengklik misalnya dari activity daging, kita klik beli, maka akan diarahkan ke halaman activity beli. Nah, kita isikan produknya, lalu jumlah yang kita inginkan, lalu nama, nomor telepon, serta alamat, lalu kita klik check out. Maka setelah itu kita akan menguji coba aplikasi yang telah kita buat atau kita demokan dengan cara klik play, lalu akan diarahkan dalam video-nya. Nah, ini merupakan tampilan utama dari aplikasi kami. Nah, kita register terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan nama emailnya kelompokc@gmail.com, lalu masukkan passwordnya. Di sini minimal 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita klik tombol register, maka akan diarahkan ke halaman login-nya tadi. Kita tunggu. Nah, di halaman login ini kita masukkan email yang kita register tadi, kelompokc@gmail.com. Masukkan password yang telah kita daftarkan tadi, 1234567. Kita lihat apakah sudah benar. Nah, jika sudah, kita klik tombol login dan akan diarahkan ke halaman utamanya atau halaman main menunya. Nah, ini halaman utamanya. Seperti yang terdapat dalam desain tadi, ada kategori, produk terbaik. Nah, kita akan lihat akunnya. Nah, di sini sudah muncul data dari emailnya tadi, yang semula tadi hanya tulisan email. Maka akan muncul email yang kita daftarkan tadi. Kita coba klik tombol logout-nya, maka akan diarahkan ke halaman login lagi. Kita coba masukkan kembali email yang terdaftar @gmail.com, lalu masukkan passwordnya 1234567. Kita cek sudah benar, kita klik login, maka akan diarahkan ke halaman utamanya lagi. Kita tunggu. Nah, kita akan lihat halaman dari kategori. Nah, di sini ada sayur, buah, daging. Nah, kita coba klik yang sayur.
akan muncul daftar seperti ini, yang seperti yang kita telah jelaskan tadi. Kita klik buah, akan muncul pada kategori buah. Kita kembali, akan kembali ke halaman utama. Di sini kita coba klik yang lihat semua untuk melihat kategori. Ya, di sini ada sayur, buah, daging-dagingan, seafood, olahan susu, dan makanan beku, lalu dan lain-lainnya. Kita coba klik yang lain-lainnya, akan muncul produk lain-lainnya seperti yogurt. Coba kita akan membeli yogurt. Kita klik beli. Nah, maka akan diarahkan ke halaman formnya. Di sini kita masukkan namanya yogurt, lalu jumlah yang kita beli. Kita masukkan namanya, Ketaya misalnya, lalu masukkan nomor teleponnya, lalu yang terakhir kita masukkan alamatnya. Kita akan dikirim ke alamat mana? Misalnya di sini saya memasukkan alamatnya Serengseng Sawah. Jika sudah, kita klik tombol check out. Akan muncul pemberitahuan check out berhasil, barang akan diantar ke rumahmu. Nah, misalnya kita akan mencoba beli yang roti gandum, maka akan sama diarahkan ke dalam form pembelian juga. Nah, demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.